Masa remaja saya memang di sini dan di rumah almarhum Prof. Jendril. Perjuangan yang paling tidak bisa dilupakan kalau dalam melaksanakan ajaran Sai. Mungkin ada kendala-kendala yang pernah dihadapi, masalah-masalah yang pernah terjadi dalam hidup yang gak bisa dilupakan, tapi dengan adanya suami, kita bisa lewatin ini nih. Nah, habis itulah saya diberikan kekuatan, makanya bertemu dengan Pak Jenderal habis itu. Gitu, akhirnya bertemu dengan beliau gitu. Akhirnya maka dari itu tidak berani saya tidak berani lepas daripada spiritual itu. Akhirnya saya memohon pura di Klungkung banyak itu, akhirnya dipanggil oleh Pak Jenderal datang. Mungkin hamba terlalu sering melanggar ajaranmu, tapi aku mohon Bapak jangan pernah pergi dari diri. Itu permohonan saya. Om Sri Sairam. Halo para Bhakta Sai, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan dan kasih Begawan Sri Satya Sai Baba. Di podcast ini kita akan bertemu dengan para Bhakta Sai dan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan cerita serta pengalaman indah mereka dalam berjalan dalam ajaran Sai. Yuk saksikan! Om Swastiastu, Om Sri Sairam. Om Sri Sairam. Halo teman-teman semua, senang sekali berjumpa lagi bersama saya Permana Dewi dalam program Podcast Prema Wahini. Seperti biasa di program Podcast Prema Wahini ini kita akan membahas banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Sai, bagaimana kita menerapkannya, serta pastinya dipandu oleh narasumber yang sangat berkompeten pada bidangnya masing-masing. Seperti hari ini kita punya program baru pada podcast Prema Wahini ini, yaitu adalah program Temu Penglingsir. Jadi di program Temu Penglingsir ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan para pendahulu kita, bagaimana sejarah serta perkembangan ataupun experience atau pengalaman mereka dalam menjalankan ajaran Sai, dan pastinya ini akan sangat menginspirasi kita semua sebagai anak muda ya. Langsung saja saya kenalkan untuk di podcast Prema Wahini kali ini, saya tidak sendiri. Nanti di podcast ini akan dipandu oleh Bapak Dewa Wija. Beliau merupakan dosen ya saat ini ya. Saat ini dosen di Universitas Tabanan dan juga aktif sekali di center. Om Swastiastu, Pak Dewa Wija. Gimana kabar? Sehat ya. Oke, terima kasih banyak sudah hadir untuk hari ini memandu podcast Prema Wahini bersama ya. Nah, selain Pak Dewa Wija, untuk narasumber kita di hari ini yaitu adalah para pendahulu yang pastinya sudah banyak di antara teman-teman semua mengenal beliau ya. Beliau merupakan Bapak DRS Imade Kita. Om Swastiastu, Pak Kita. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Baik-baik saja, sehat-sehat selalu, ya. Iya. Pak Made kita ini akan berbagi bersama kita semua. Oh ya, teman-teman juga harus tahu ya, Pak Made kita ini kelahiran 11 Desember tahun 1941, di mana di tahun 2026 ini usianya sudah 85 tahun, tapi masih sehat, masih kuat dan siap untuk berbagi bersama kita semua, Pak ya. Syukur. Oke, nanti akan juga kasih rahasianya nih ke kita semua gimana resepnya kok masih kuat ya, Pak ya. Oke. Iya, oke kalau gitu daripada berlama-lama lagi langsung aja kita mulai podcast Prema Wahini kita untuk di episode kali ini ya. Pertama mungkin saya mau tanya dulu sama Pak Dewa Wija ya, karena Pak Dewa Wija tadi sempat cerita bahwa ternyata beliau ini menghabiskan masa mudanya di sini, di tempatnya Pak Made kita, tepatnya di Celuk. Mungkin boleh diceritain dulu Pak Dewa Wija. Oke, Om Swastiastu. Swastiastu. Jadi teman-teman semua yang ikut mendengarkan podcast hari ini, pertama
Pertama saya sampaikan terima kasih karena sudah diberikan ruang dan waktu belajar lebih banyak. Ya. Apalagi yang hari ini didampingi oleh sumbernya narasumber, ya sumbernya narasumber yaitu Bapak Madikite. Ya, jadi saya betul-betul berterima kasih pertama kepada Pak Madikite yang ikut melahirkan saya sebenarnya secara spiritual. Masa remaja saya memang di sini dan di rumah almarhum Prof. Jendre. Jadi bersama teman-teman ya mengolah diri, mengolah diri untuk mencari inspirasi bagaimana jalan hidup kita ke depannya supaya betul-betul berjalan di jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang diilhami penuh dengan pengabdian. Karena kita tidak ingin hidup ini sia-sia. Kita tidak ingin waktu yang kita punya dalam hidup ini tidak dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi itulah makna yang kita dapatkan, dan inspirasi itu banyak saya dapatkan dari beliau, Pak Madikite, yang memang sangat konsisten di bidang spiritual. Beliau tidak hanya rajin olah batin, olah diri, tapi beliau juga rajin olahraga. Makanya tetap bugar sampai sekarang. Nah, itu kehebatan beliau. Jadi satu hal saya terinspirasi dari konsistensi beliau di dalam merawat diri, ya baik secara fisik maupun secara mental. Karena kan kita tahu bahwa beliau yang lahir lebih dulu dari saya, dari kita semua, bahkan beliau itu banyak tahu bagaimana asam garamnya kehidupan ini dengan pengalaman-pengalaman beliau. Jadi ketika kita berhadapan dengan satu dinamika, satu persoalan atau satu masalah dalam kehidupan ini, kita sering konsultasi dengan beliau untuk supaya kita tidak mudah panik, apalagi kita putus asa. Nah, kemudian diperkenalkanlah satu ajaran yang beliau sudah tekuni lebih dulu, yaitu ajaran dari Begawan Sri Satya Sai Baba. Itu sebenarnya cikal bakalnya, itu sebenarnya inspirasi awal bagaimana saya menjadi betah. Jadi masa remaja saya betul-betul diisi dengan hal-hal yang bernuansa spiritual, memberikan satu kekuatan, setidaknya arah yang kita tuju dalam pengabdian hidup ini menuju arah yang benar. Walaupun dalam perjalanannya penuh dengan dinamika begitu. Nah, itu awal saya. Iya. Nah, perlu juga kita ketahui karena tadi Pak Dewa Wija bilang dapat banyak sekali inspirasi dari Pak kita tentang asam, manis, garam, pahitnya kehidupan. Kemudian diajarkan juga tentang ajaran Begawan Sri Satya Sai Baba. Memangnya kalau dari Pak kita sendiri sudah berapa lama mengenal Begawan Sri Satya Sai Baba? Tahun berapa awalnya, Pak? Karena perannya tahun berapa, sebetulnya saya dapat inspirasi dari almarhum Pak Profesor Jendre, di mana beliau itu datang ke rumah di toko entah apa dicari lupa, lalu dia berkata, mungkin jadi ada nak sakti di ni jak kemonya gitu. Ini sakti ini gitu. Tidak berpikir panjang saya, ya begitu. Akhirnya bersama beliau kita berangkat ke Puttaparthi tahun 1988. Nah, di sanalah kita mengenal beliau, di mana situasi inflasi nilai itu belumlah semewah sekarang begitu. Apa perlu saya ceritakan bagaimana keadaan di sana? Perlu dong, silakan Pak, karena masih banyak yang belum tahu seperti apa keadaan di sana waktu itu. Nah, waktu itu bangun pada round building, artinya rumah bunda. Di sanalah kita bertemu dengan almarhum Pak Jenderal Suwarga dan saya sekeluarga, serta Bata dari Jakarta, dari India tinggal di sana. Lalu kita diajak tidur di round building, bangunan yang bertingkat tapi benar. Nah, di sanalah hening suasananya malamnya.
tidak ada yang gemerisik. Waduh, sudah akhirnya kita pagi-pagi sudah bangun. Sekarang kan sudah ada perabatan, nagarsan hitam kan itu. Waktu itu hanya cuma darsan saja. Darsan. Jadi darsan ini kita bangun jam 3 sudah mandi di sana. Lalu datang sewadalnya, kita disuruh duduk di halaman itu, belum ada sekolahnya itu. Jadi di Nata itu duduk, kita dibariskan di sana berdasarkan sesuai dengan kedatangan. Jadi saya kebetulan duduk dengan almarhum Pak Jenderal itu satu garis. Kita sudah tidak tahu apa, nguntul begitu saja. Akhirnya entah dari mana, kapan ini datanglah di hadapan barisan kami itu. Lalu beliau berkata, Jenderal, yes, I from Bali, I want to interview. Gitu saya jawab. Otomatis itu saya jawab. Tidak tahu apa-apa, ya sudah itu. Akhirnya beliau kemana, jadi kita kurang tahu waktu itu. Tapi tetaplah begitu tiap hari itu. Kira-kira selama 1 minggu kan di sana. Begitulah situasi di sana itu, kita sangat kusuk dan senang sekali. Nah setelah itulah datang dari Prapati, baru kita mengadakan bagian di Bali. Oh gitu, berarti pertama kali datang ke Puttaparthi langsung merasakan percaya gitu Pak ya? Beneran nih orang sakti gitu. Atau mungkin ada pengalaman apa yang Bapak rasakan sehingga membuktikan bahwa oh iya Sai Baba ini orang sakti gitu, gimana Pak? Orang sakti, pengalaman itu waktu itu tidak tahu apa-apa. Setelah kita di Bali, baru akhirnya merasakan oh ini ajaranya sangat bagus, baca bukunya. Dan terus di organisasi kita dapat pelajaran. Waktu itu nggak tahu apa-apa karena kita dari nol loh. Benar-benar. Gitu. Iya. Mengenal ajarannya dan dirasa ajarannya itu sangat cocok begitu nggih untuk diterapkan nggih. Waktu itu kita udah tahu setelah di Veteran. Setelah di Veteran. Ya, baru kita organisasinya bagaimana, gawingnya itu kita laksanakan, baru baca buku-buku, belum sama sekali nggak tahu apa. Nah boleh juga diceritakan itu untuk pembuatan senternya nggih? Ya berarti kalau sekarang kan kita hanya mengenal senter itu di Denpasar yang sudah ada bangunannya besar begitu. Kalau dulu di tahun 80-90-an itu seperti apa kondisinya? Begini, menurut pengalaman saya, waktu saya datang dari India, akhirnya waktu itu sedang ada itu beberapa orang teman di Jalan Veteran di rumahnya Gusti Darmo Wijayo. Itu ada kira-kira 10-an orang lah. Bab katanya sebelum itu ada di Bagus Jumpung. Itu saya tidak tahu itu, karena begitu. Setelah kedatangan kami sekeluarga dan Pak Jenderal sekeluarga, akhirnya entah bagaimana bakal itu makin banyak. Nah karena makin banyak, akhirnya kita terapkan 3 wing dari Baba itu. Wing yang pertama itu kan pendidikan, yang kedua adalah spiritual, dan yang ketiga adalah sewa. Nah, kan itu. Nah di sanalah jadi dari spiritual itu kan telah kita bacaan. Kan itu karena merasakan kesenangan kalau kita bacaan itu gembira. Benar. Gitu. Jadi, lanjut silakan. Lalu pendidikannya itu, di pendidikannya ini udah waktu itu kalau tidak salah Bu Suciati menjadi Balpikas, jadi diangkutlah anak-anak itu ke sana. Ya, sewanya baru sebatas apa itu bersih-bersih. Gitu. Belum seperti sekarang mewahnya. Luar biasa sekali. Nah sudah itu perlu dilanjutkan dengan baru bangunnya itu. Perlu silakan Pak. Nah lalu dengan begitu akhirnya banyak bakal yang banyak datang, makin banyak organisasi makin lengkap, dan Pak Jenderal dari ketua pada waktu itu yang kalau salah dia jadi bendaranya. Nah karena begitu keinginan kalau sudah banyak ini kemana kita cari tanah kan gitu. Nah itu ada dengan Denpasar di selatan itu Sesetan, ada yang di utara. Akhirnya pilihan itu jatuh di utara karena yang memilih tanah itu kebetulan tuan rumah di Jalan Veteran, Gusti Darmo Wijayo. Nah di sanalah kita diberikan kesempatan untuk membeli itu. Di mana luas tanah itu 19 arau, tapi beliau minta bayar aja 17 arau, karena yang 2 arau itu beliau yang menyumbang.
Dengan menyumbang itu kita sebagai ya organisasi, nah jelas sudah itu namanya mengumpulkan dana-dana ya kami juga tanggulangi. Akhirnya kita cicil bayar dari tahun 91 itu bayar. Akhirnya tanah itu 17 aro dibayar dengan 4 juta per aro. Jadi harga tanah itu waktu itu 68 juta. Begitu waktu itu ya begitu dan cicil itu sampai sekarang tanah itu nggak tahu nama Pak masih sedang diproses. Ya. Luar Jadi biasa entah sekali. apa itu kan tidak tahu kok saya dipilih suruh dan nama. Gitu, ya. Penyelamat dari Baba ya. Ya itu kan semua permainan beliau. Itu, ya. Betul sekali. Kalau dari Pak Dewa Wija sudah ikut dari pada saat itu nggak atau gimana ya? Oke, saya ingin menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Made. Jadi dari beberapa lokasi rencana pembangunan center itu disodorkan kepada Begawan dan tempat yang sekarang itulah di Blessing. Dan ternyata tempat itu oleh penduduk di sana itu memang dikenal tempat yang angker dan sering dilihat beliau hadir di sana di lokasi Padmusanu sekarang itu. Beliau hadir di sana. Tapi warga di sana tidak tahu ini siapa. Nah, setelah kemudian tanah itu dibeli oleh Sai Bangta, dibangun untuk center dan dilihat gambar di mobilnya Pak Medik itu, dilihat gambar Sai Baba, warga di sana menunjuk, oh yang inilah yang sering muncul di sini. Itu kisahnya, saya kalau cerita begitu jadi merinding. Ya, itulah kisahnya. Jadi betul-betul itu tempat yang diberkati oleh Begawan karena beliau sudah hadir sebelumnya di sana. Nah, kenapa kemudian kita berkeinginan untuk membangun Sai Center yang independen lah? Kalau sebelumnya kan waktu di veteran itu kita masih minjam tempat. Yang punya tempat itu Pak Gusti Ngurah Darmujaya. Di sana di halamannya kita buat aula sederhana lah untuk bajan. Dan perkembangannya memang waktu itu bajannya sekali, kemis saja. Kemudian melihat antusias peserta yang begitu banyak, bahkan sampai di luar itu, waktu itu saya masih jadi tukang parkir sandal. Tukang parkir sandal, jadi sewadal lah gitu. Kemudian ditingkatkan bajannya menjadi 2 kali seminggu, Selasa dan Kamis. Itu kisahnya seperti itu. Awalnya cuma Kamis saja. Karena melihat bakda yang begitu banyak, awalnya kita berpikir ingin membagi supaya ada yang memilih hari Selasa, ada yang memilih hari Kamis. Tapi ternyata 2 hari itu penuh terus. Ya, nah itu yang menunjukkan bahwa begitu antusiasnya peminat ajaran Begawan serta Sai Baba untuk hadir. Ya. Untuk menekuni, dan memang prosesnya itu kan kita ketahui ada datang dan pergi, dan motif ikut saya itu juga bermacam-macam. Ya, kita juga tidak punya hak untuk membatasi siapa yang mau masuk, siapa yang selesai, silakan, itu kan hak-haknya mereka. Nah, sesuai dengan konstitusi gitu kan, human right itu, personal right itu haknya pribadi. Kita tidak berani ikut campur memaksa orang, apalagi melarang orang. Kalau di Putak Parti kan tidak ada yang dilarang, siapa yang mau masuk ke asramnya Begawan ya tidak ada larangan. Nah itu yang kita ikuti. Tapi satu pertanyaan seperti yang Dewi tadi tanyakan, itu pertanyaan yang paling saya hindari sebenarnya. Sejak tahun berapa Anda ikut? Jadi ikut di jalan spiritual itu tidak bisa diukur dengan berapa lamanya. Gitu. Ya, ada yang baru kemarin ikut tapi dia sudah begitu karmanya sudah bagus sehingga aktivitas pengabdiannya luar biasa. Sementara kita yang merasa diri mengukur dengan waktu sudah lama tapi fluktuasinya naik turun begitu. Nah, jadi di sini ukuran kita untuk di jalan saya terutama tidak bisa diukur dengan berapa lama kita ikut saya, tapi apa inspirasi yang bisa meningkatkan kualitas diri kita. Karena itu ukurannya kan pertama tujuan kita apa, kita harus tahu dulu. Yang kedua
kita tahu arahnya kemana kita bisa mencapai tujuan ini. Kemudian kesadaran diri ada. Kita sadar bahwa kita ingin mencapai tujuan dan kita harus sadar bahwa untuk mencapai tujuan dengan selamat, dengan baik dan dengan benar, kita ikuti arah ini. Nah, itu sebenarnya yang harus fondasi itu yang harus kita kuatkan. Sehingga apa yang tadi Pak Made sampaikan itu kan value-nya bahwa kita tekun. Kita tekun, kita ulat. Yang pertama, ajaran Begawan itu harus utuh kita pahami dulu. Apalagi semenjak organisasi itu mulai dipahami dengan baik. Ada wing spiritual, ada wing pendidikan, ada wing sewa. Itu adalah satu bagian yang utuh. Tidak bisa dipisahkan, oh saya mau spiritual saja, oh saya mau pendidikan saja, atau saya mau sewa saja. Nggak bisa sepenggal-sepenggal begitu. Sama halnya dengan Pancasila. Oh saya mau sila pertama aja, nggak bisa. Dia harus utuh. Satu kesatuan yang bulat dan utuh. Begitu juga wing-wing organisasi ini adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pendidikan itu spiritnya apa, motifnya apa. Kemudian pelayanan motifnya apa, mengedukasi masyarakat juga. Kan begitu. Jadi utuh dia. Nah, dengan demikian inilah organisasi tidak hanya kita pahami sebagai sebuah rumah, tapi dia adalah sebuah gerakan. Gerakan untuk membangun kesadaran, gerakan untuk membangun kepedulian. Nah, sadar diri kita siapa, sadar juga di sekitar kita siapa. Nah, itu kemudian kita kontekstualisasi, kita jalin satu interaksi supaya betul-betul keberadaan kita itu juga kita dirasakan juga oleh yang lainnya. Betul sekali. Ya, artinya kita kan juga tidak bisa hidup itu hanya tentang spiritual aja gitu ya. Karena tadi Bapak menyampaikan juga bahwa Pak kita ini orangnya sangat tekun sekali. Kita tahu juga bahwa beliau ini punya bisnis yang sangat besar dan ada di mana-mana gitu ya. Nah, kalau dari Pak kita sendiri bagaimana Pak dengan menjalankan bisnis yang besar, punya kehidupan keluarga juga, tapi tetap juga baktinya pada Begawan Sri Satya Sai Baba tidak pernah putus. Nah, bagaimana cara membagi itu bersama dengan organisasi, Pak? Ya, jadi profesi saya sebenarnya kan guru ya. Jadi dulu pertama tahun 961 saya sudah jadi kepala sekolah SMP swasta Singapadu. Sudah itu sudah menjadi negeri, kita perjuangkan. Sudah perjuang itu lama saya di sana menjadi kepala sekolah, kemudian dipindah ke SMP 1 Sukawati namanya, dan kemudian dipindah lagi terakhir di kepala sekolah SMA 1 Sukawati. Nah, waktu itu saya profesi jadi guru, samping jadi guru saya itu punya basic pengrajin. Kebetulan di Celuk itu adalah basic dari pengrajin emas dan perak. Saya sebenarnya dari SD kelas 3, kelas 4 itu sudah belajar membuat perak, datang dari sekolah kita belajar. Tidurnya pun kita itu karena berbanyak keluarga, tidur di pura-pura, nangkil nih istilahnya. Itu jadi begitulah kehidupan kita itu pada waktu digojlok oleh situasi. Karena begitu kita tamat dari SD, ya itu kan saya cerita sedikit ya, boleh? Boleh. Dan SD akhirnya saya berjuang bagaimana orang tua hidupnya sebagai petani, bagaimana kita udah sekolah, saya bisa sekolah. Akhirnya saya berjuang dapat diterima sekolah guru B, SGB namanya, calon guru di sana, di mana saya itu diterima di sekolah guru 1 Denpasar, SGB Denpasar. Sedangkan almarhum Pak Jenderal itu setelah kita ngomongnya dia di SGB Bangli. Nah, di sanalah kita berkumpul dengan banyak murid, kita berjuara 200-an orang, di sana diujilah kita. Yang mendapat ikatan dinas, ikatan dinas itu artinya beasiswa sekarang, harus dites kemampuan, kompetensi dan ilmu pengetahuannya. Kebetulan saya itu termasuk di sananya. Akhirnya 30 orang lah dipilih menjadi siswa yang mendapat ikatan dinas. Ikatan dinas artinya setelah diikat, setelah dinas, setelah tamat harus belajar jadi guru, harus kemana Bintaro kita mau gitu. Karena, tapi kebetulan saya di sana itu dapat juara juga waktu itu. Akhirnya saya masuk ke SGA Singaraja, sekolah guru atas. Kalau sekolah guru B itu jadi guru SD. Kalau SGA jadi guru sekolah menengah gitu, teori pada zaman itu.
di sanalah saya kebetulan bertemu dengan almarhum Profesor Jenderal. Di sana kita hidup bersama satu kelas dan satu asrama. Jadi di sana udah kelihatan tipe-tipe saya dengan beliau. Dia kita dalam satu kamar tidur, beliau baru bangun sudah menulis di kamar. Jadi saya betul seni orangnya. Adukan saya karena dekat lapangan, lari saya ke lapangan begitu. Ke lapangan saya, olahraga itu senang gitu, bola macam-macam gitulah. Nah, setelah di sana SIA tamat, akhirnya saya kan jadi guru tadi di SMP, sudah hampir jadi guru karena saya punya keterampilan jadi tukang emas dan perak. Waktu itu gaji guru itu tidak banyak, karena banyak teman-teman yang lari ke bisnis. Bukan ke Bali Beach, karena waktu ada bangun Bali Hotel. Pariwisata, Karena gajinya tinggi, tapi saya tetap bertahan. Jadi, sing bani pulakin betero kawitan gitu. Nah, akhirnya untuk menambah biaya harus saya bekerja. Jadi berbuat perasan emas dan perak. Nah, karena saya kawin dengan istri, itulah kita suruh untuk mengantarkan barang-barang hasil kerajinan kita ke Denpasar, artinya toko emas di Jalan Susi dan Hasanuddin. Dari hasil itulah kita bisa membangun sedikit demi sedikit, mengumpulkan tukang-tukang, kan begitu. Akhirnya bisa membeli rumah, begitu. Tadi mau rumah itu, dengan beli rumah itu, kan gitu. Jadi kita anak-anak masih sekolah, kita belajar, saya jadi guru, ya belajar jadi guru dan jadi tukang. Dengan dana itulah kita membuat perkembangan. Itu secara entah itu belum saya mengenal Bapak. Akhirnya, bagaimana ini? Kita terpanggil, saya pernah sakit ya. Pernah sakit gini istri saya ajak pura-pura habis ini. Pak, benih pura kan benar kawin. Biar aku benih belah anak jaliu, itu jawaban saya. Akhirnya apa yang terjadi setelah saya berapa tahun, akhirnya saya sakit. Sedang memimpin rapat di SMP. Saya siang-siang itu bangun tidak bisa dikendalikan. Pulang saya dengan mobil, waktu udah punya mobil Panther merah. Akhirnya sampai stres. Nah, karena saya stres, kan begitu. Karena saya stres itu, akhirnya diajak ke dokter Pandri. Dia dihubung waktu itu, dokter jiwa. Di sana saya dirawat pernah itu 1 minggu. Akhirnya setelah itu, akhirnya barulah kesadaran timbul. Akhirnya membangun pura. Bangun pura, membuat saya berani merehab pura itu sendiri. Itu padahal banyak orang itu kan itu. Akhirnya membuat karya, namanya karya Pidodus. Kan itu entah gini. Nah itu pedagangan. Habis itulah saya diberikan kekuatan, makanya bertemu dengan Pak Jenderal habis itu, gitu. Akhirnya bertemu dengan beliau, gitu. Akhirnya maka dari itu tidak berani saya tidak berani mau lepas daripada spiritual itu. Akhirnya saya memohon pura di Kelungkung banyak itu. Akhirnya dipanggil oleh Pak Jenderal datang, kan itu. Jadi kenal Bapak dengan gitu kan. Semua saya ada rela terus jadinya, gitu dasarnya. Jadi karena kita yakin bahwa semua itu adalah kehendak beliau. Semua adalah kehendak beliau. Luar biasa sekali. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak kita itu berdasarkan pengabdian yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Value-nya itu keuletan, ketekunan, tanggung jawab pada profesinya. Jadi keterpanggilan beliau untuk mengabdi di jalan pendidikan itu kan sudah dirintis dari awal. Sehingga begitu beliau kenal dengan ajaran Bhagawan, dengan organisasinya, seolah-olah roh saya ini semakin menghidupi profesinya. Jadi menekuni profesinya sebagai guru, sampai pada karirnya sebagai kepala sekolah, dan tidak juga mengabaikan bagaimana basic value-nya di keluarga itu mengembangkan usaha kemandirian keluarga untuk keluarga itu bisa lebih eksis gitu. Dan itu memang beliau yang memang ahlinya di sana. Jadi dua potensi, dua talenta ini yang susah dimiliki dan dikembangkan oleh orang lain itu kan memang sangat langka. Jadi satu potensi pengabdian itu sudah, ya abdi negara itu kan kita tahu seberapa sih penghasilannya kalau kita orientasinya kepada materi. Tapi juga kita kan
ada tanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Tapi di luar itu beliau aktif mengabdi kepada masyarakat ya sampai sekarang. Nah, beliau orientasinya bukan semata-mata menghimpun materi, tapi juga membagi materi. Jadi apa yang beliau dapatkan itu diyakini sebagai anugerah, dan anugerah ini titipan sementara yang harus dibagikan kepada orang lain. Nah, inilah connect dengan ajaran Begawan kan. Jadi apa yang spiritnya itu betul-betul ada, rohnya itu roh pelayanan, rohnya itu roh pengabdian, rohnya itu berbagi kepada yang lain. Kepedulian di sana ada. Saya kira itu jalan yang sudah dibuka oleh Begawan, dan saya sangat meyakini itu. Iya, luar biasa sekali ya nilai yang bisa kita ambil nih dari ceritanya Pak Kita, bahwa di setiap aktivitas yang beliau lakukan ini juga ternyata di dalamnya itu ada nilai-nilai Begawan Sri Satya Sai Baba ya yang diterapkan. Jadi asik nih saya yang bertanya sama Pak Kita. Nah, sekarang silakan Pak Dewa Wija, mungkin ada sesuatu hal yang bisa ditanyakan kepada Pak Kita sebagai pemandu nih. Oke, ini Pak Made, ini kan Ya. kita sekarang kan dikeroyok oleh anak-anak muda. Ya. Saya juga sangat salut sekali dengan anak-anak muda. Ya. Jadi ini memberikan satu kesan kepada saya sendiri, apalagi Pak Made yang lebih dulu mengenal ajaran Begawan. Jadi tanggung jawab kita untuk regenerasi. Regenerasi untuk bisa kita mewariskan apa yang kita bisa wariskan kepada generasi muda. Nah, ini mungkin Pak Made yang lebih dulu, dari kelahiran lebih dulu, dari mengenal ajaran Begawan juga lebih dulu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita wariskan kepada generasi muda? Itu Pak Made. Wih, luar biasa ini. Memang generasi muda itulah generasi penerus kan tuh. Tanpa generasi muda, orang tua tidak artinya. Tanpa orang tua juga anak muda tidak berarti kan tuh. Sama salah saling simbioso mutualistis kehidupan ini. Nah, jadi dalam ini kami yang kebetulan ditunjuk atau dirahmati oleh Begawan itu sebagai perintis daripada center itu yang ada di Bali kan itu. Ya tentu kami bagaimana sangat berterima kasih sekali kepada anak-anak muda agar apa yang diintis ajaran Bapak yang bagusnya dan baiknya supaya diteruskan ya. Makanya saya bekal kepada anak muda ini karena ilmu yang saya terapkan adalah prinsip 5B. B yang pertama berdoa. Harus kita beringat pada Tuhan. Bahwa hidup kita ini karena beliau. Kalau tidak beliau hidup, kita tidak hidup. Nah, itu yang kedua bersyukur. Kita harus bersyukur apapun yang kita dapati, apa yang diberikan oleh beliau itu jangan kita selalu mengeluh. Syukurlah apapun. Sakit pun kita harus syukur. Dengan sakit itu mungkin ada di balik sakit itu apa yang harus kita di belakang itu ada yang baiknya. Bersyukur. Kan itu punya apa lagi, punya uang banyak, mewah kan bersyukur sekali. Yang sakit pun harus kita syukuri. Yang ketiga bekerja. Kalau hidup itu tanpa bekerja kan orang mati itu namanya. Bekerja itu kan macam-macam. Kalau yang muda jadi pelajar kan gitu. Yang pemuda yang lain mengabdi pada orang. Kalau yang udah tua bekerja untuk kepentingan masyarakat, untuk keluarga dan lain berbagi. Dia yang bekerja. Sudah bekerja harus belajar. Di dalam kehidupan di dalam bekerja itu banyak sekali masalah-masalah yang kita timbulkan. Belajarlah dari mana yang sulit itu kita atasi gimana caranya. Yang penting itu 5B itu berbagi. Nah, berbagi di sini artinya bukan berbagi hanya uang saja, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pelayanan. Itu kan berbagi. Ada orang tua misalnya tidak bisa jalan, bantu. Kalau orang miskin kita punya uang, bantu sedikit. Orang sakit, jangan semua orang dibantu sudah kaya dibantu rugi itu ya. Nah, itu harus yang dibantu harus juga pintar, jangan sembarang ya cerdas, jangan sembarang membantu. Kalau Dewi ini orang pintar itu ilmunya ini tak disebarkan kepada anak sehingga jadi presenter seperti Dewi begitu umpamanya. Dan jadi sehingga inilah harapan kami yang lebih tua itu agar anak-anak melaksanakan 5B ini gitu menurut saya. Itu menurut saya sehingga dengan bekal itu kita semuanya rela
tidak merasa mengeluh, bersyukur. Dengan Bapa tidak dapat apa-apa kita senang, tapi beliau yang akan memberi. Kan begitu. Sebab itu kalau kita sudah tulus, pure, murni, nah itu kan ada di dalam ajaran Bapa itu unite, purite, divinite. Ngerti itu? Ngerti. Unite itu artinya adalah bersatu kita dalam berpecah-pecah, bertunggal, namanya tunggal. Dan yang tunggal kan Tuhan. Kalau sudah tunggal, menyatu, kita apa-apa kerjaan bisa di atas. Sudah itu pure itu apa murni. Tulus ikhlas kita mengerjakan. Jangan ada email-email, oh saya gini saya dapat imbalan. Oh saya di sana ke Bapak, saya cewek ini saya dapat jodoh. Jangan begitu, serahkan dah beliau itu pure. Kalau kita sudah pure, murni dan ikhlas, maka Tuhan akan memberikan rahmatnya. Divinity itu kan rahmat dari beliau. Kita tidak sangka-sangka terjadi. Siapa menyangka saya diberikan ginilah rumah lah cukup gitu. Tidak tahu, kita hanya berdoa begitu. Ya. Nah itu jadinya. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya, ajaran yang diterapkan dalam kehidupannya Pak kita ya. Kalau di dunia medis, yang beliau sampaikan itu B kompleks. B kompleks ya. Jadi itu vitaminnya hidup. Nah kalau saya paketnya bukan B kompleks, tapi JNS. Apa itu? Jalani, nikmati, syukuri. Jalani, nikmati, syukuri. Pada punya. Tujuannya sama. Tapi beliau lebih bagus B kompleks itu untuk menyehatkan fisik kita juga rohaninya. Iya betul. Ayo inget nggak 5B itu apa aja? Berdoa, bersyukur, bekerja, belajar, berbagi. Oke, mari kita sama-sama terapkan ya. Sebagai generasi muda, bagus banget ini nilai-nilai yang Pak Kita dan juga Pak Dewa Wija lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Semua itu adalah nilai-nilai Begawan Sri Satya Sai Baba ya. Nah, banyak juga di antara teman-teman semuanya juga sebenarnya penasaran perjuangan yang paling tidak bisa dilupakan kalau dalam melaksanakan ajaran Sai. Mungkin ada kendala-kendala yang pernah dihadapi, masalah-masalah yang pernah terjadi dalam hidup yang gak bisa dilupakan, tapi dengan adanya suami, oh kita bisa lewatin ini nih. Nah, boleh dari siapa dulu cerita? Pak Dewa Wija dulu deh, baru Pak Kita habis itu. Ya. Jadi saya mulai aktif kegiatan saya itu waktu saya senternya masih di Jalan Veteran. Nah, bertepatan dengan itu saya sedang mengikuti prajabatan pegawai negeri. Bersamaan dengan waktu itu saya juga dipercaya oleh teman-teman di YUT dan di pengurus center di Jalan Veteran waktu itu untuk menjadi ketua YUT dan sekaligus ketua panitia melaksanakan Festival YUT Nasional. National Youth Festival tahun 93. Nah, berbarengan dengan itu juga ada dinamika di luar tentang organisasi kita, tentang kegiatan saya. Ya, kita sempat dipanggil oleh Kasat Polda Bali dan para pimpinan kita, ketua-ketua kita, senior-senior kita sempat dipanggil oleh kejaksaan seperti itu. Tapi kita melihat itu sebagai sebuah dinamika, bukan sebagai sebuah masalah. Tapi dinamika yang harus kita hadapi, tantangan yang harus kita hadapi, karena ujian kita di sana. Berserah diri kepada Begawan bahwa apa yang kita lakukan ini berdasarkan atas garis kebenaran, dharma yang memang ditentukan oleh Begawan, ya kita sadar bahwa itu pasti ada ujiannya. Nah, ujian yang terasa sekali waktu itu ketika saya mengikuti prajabatan, sementara di sisi lain saya dipercaya menjadi tanggung jawab kegiatan Youth Festival yang mengkoordinir kegiatan nasional. Tentu kita prepare persiapan kegiatan itu di Center Jalan Veteran. Nah, kepanitiaan sudah ada, karena saya sebagai ketuanya, saya merasa bertanggung jawab. Sementara di sisi yang lain, ada panggilan tugas negara, saya harus mengikuti prajabatan sebagai calon pegawai negeri waktu itu. Jadi saya tinggalkan tanggung jawab organisasi, saya mengikuti prajabatan. Begitu saya selesai prajabatan, saya lihat teman-teman panitia itu sudah lengkap semua. Semua sudah selesai. Nah, dari sana kekaguman saya, oh inilah organisasi spiritual yang memang tergerak semua.
tanpa harus menunggu komando begini-begini. Beda dengan organisasi yang lain kan. Saya dulu aktivis mahasiswa juga, beda. Kalau udah ada ketua, ya seperti ayam kehilangan induknya kan. Kalau di organisasi saya itu betul-betul tergerak sendiri, sadar sendiri, karena semua digerakkan oleh rasa tanggung jawab sendiri sebagai bentuk pengabdian, persembahan kepada begawan, begitu, tanpa harus menunggu komando. Nah itu yang saya sampai sekarang pun pembelajaran itu tidak saya temukan di organisasi manapun juga. Nah, itulah yang paling berkesan sehingga membuat saya semakin tertarik, semakin menekuni. Namun demikian perlu saya juga sampaikan kepada adik-adik semua, generasi muda saya itu, bahwa kita jangan mudah putus asa kalau menghadapi masalah. Karena kita hidup ini kan dari masalah. Kalau tidak ada masalah, kita tidak mungkin hidup. Nah, itu hidup itu adalah sebuah masalah, tapi masalah itu harus solusinya ada. Dengan berserah diri kepada begawan, pasti akan diberikan solusi. Jalan apa yang bisa kita tempuh sehingga terbebas dari masalah. Nah, kalau saya mengibaratkan, jangan kita betah di zona yang nyaman, di lingkaran yang kecil, cobalah kita melompat ke lingkaran yang lebih besar. Jadi kita berinteraksi dengan teman-teman yang lain, berbagi rasa, curhat lah istilahnya kalau bahasanya anak muda sekarang, dengan teman-teman yang barangkali dia punya pengalaman yang sama dengan kita dan dia sudah menemukan solusinya. Nah itu cara kita untuk berbagi. Berbagi itu kan tidak hanya material saja, tapi berbagi rasa, berbagi pengalaman, itu experience itu kan bisa kita jadikan sebagai guru. Nah itu cara kita untuk tidak mudah putus asa, apalagi menyalahkan baba itu misalnya kan. Ya karena hidup ini memang masalah. Ya saya dan keyakinan kita hukum karma, kita kan karena perjalanan karma inilah kita lahir. Nah ketika kita lahir kan kita ingin memperbaiki, jangan sampai karma buruk itu berulang lagi kepada generasi kita berikutnya. Makanya itu sekarang kita berinvestasi karma baik, seperti apa yang Pak Madi lakukan itu investasi karmanya luar biasa. Makanya sekarang generasi berikutnya, anak cucunya itu betul-betul menikmati karma baik dari pendahulunya. Begitu juga kita berkarma baik tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk keluarga kita, juga kita sekecil apapun juga kita bisa berbagi dengan yang lain sebagai bentuk investasi karma baik. Saya kira itu yang nilai-nilai itu yang harus kita wariskan kepada generasi kita. Luar biasa sekali, sampai akhirnya masyarakat, keluarga kita merasakan gitu ya dari apa yang sudah kita pernah lakukan seperti itu ya. Oke, baiklah, terima kasih Pak Dewija. Kalau dari Pak kita sendiri bagaimana caranya dalam menghadapi masalah? Karena tadi dibilang hidup itu adalah masalah. Sementara kita sering berdoa, ya Tuhan semoga nggak ada masalah. Gimana Pak kita? Jadi menghadap masalah aja ditanyakan atau masalah yang saya hadapi dalam organisasi? Masalah yang Bapak juga hadapi dalam organisasi dan cara menghadapinya. Ya. Makasih ya, jadi pintar sekali pertanyaannya. Jadi di organisasi masalah itu pasti ada, tetapi kita bagaimana? Misalnya contoh waktu membangun Insinyur Kosoarto itu banyak sekali mendapat tantangan ini tidak benar, mengeluh dia pada saya. Pak, saya suwun dengan jangan begitu, kita jangan pikirkan yang penting kerja saya Bapak ada di atas kita gitu, sehingga dia tidak jadinya ngambul begitu hati balinya. Akhirnya bangun kan ya pelan-pelan akhirnya terjadi. Memang begitu di organisasi banyak waktu kita rapat macam-macam ada masukan-masukan yang menjelekkan, itu harus sabar, itu harus menghadapi dengan kita dapat tantang, itulah kita lebih dewasa. Dihadapi saja dengan senyum, dengan marah, dengan senyum saja. Dengan senyum saja. Ya itu senyum saja. Jadi kan itu jadi apa namanya, hidup ini harus S3 kalau saya. Apa itu Pak? Hah? Apa itu? Nah, apa artinya? Satu sehat. Sudah itu dua apa namanya S3 itu ya lupa saya. Senyum, ya adalah senyum, sehat, senyum dan sabar. Ya, syukur begitu syukur. Itu jadi akhirnya semua masalah itu kita ada beban jadinya. Kita kembalikan. Mungkin ini harus jalan yang kita diberikan untuk kita lebih dewasa. Nah, itu di kehidupan sentral itu banyak kelima, tapi aman saja. Kita hadapi saja.
begitu. Kalau di organisasi, kalau di pekerjaan, saya kan jadi guru, banyak ratus orang yang kita bawa murid-murid dan sama dengan guru kan macam-macam karakternya itu. Di sinilah kalau dari guru itu, dari kepala sekolah ya fungsinya begini. Sebab kepala sekolah yang sebelum saya itu, siapa yang disenang itu dia kerja, kada uang di dom jak montau. Kalau saya tidak, sistem saya semua itu dibagikan, jangan itu saja. Jadi siapa diwakili ya gilirkan. Jadi bagian misalnya di sekolah itu bagian penerima murid baru ada, buatkan pokja, kelompok kerja artinya. Sudah itu ada ulang umum ada, ujian ada, semua tugas-tugas di sekolah itu kita bagi habis dengan semua guru dapat. Sebelumnya tidak ada begitu, maka saya sering diprotes. Yang dapat dulu uang banyak, tidak sekarang dikurang, saya dimarahi di demo, gitu. Itu kadang-kadang, tapi tidak syukur, kita anak tujuannya baik biar apapun. Akhirnya guru itu mengerti dia, gini tujuannya positif. Dulunya dia agak marah, sekarang akhirnya cinta kasihnya. Sehingga sampai sekarang saya di SMA itu masih dijadikan komite. Sekolah jadi komite sekolah, begitu diminta. Saya sudah tua, jangan saya dipakai lagi, saya dianggap apa-apa. Ini kalau udah ada apa ini banyak siapa lagi begitu dia saya mau. Itu dia, masyarakat merasakan begitu ya dampak dari apa yang sudah Bapak lakukan, itu positifnya gitu ya. Sehingga harusnya kita sudah keluar disuruh lagi bagaimana ya senang karena sama-sama senang. Sama-sama senang. Jadi sinilah namanya. Trust itu, kepercayaan itu ada kan karena bukti sudah ada. Betul. Dia percaya orang gitu. Ya, jadi pengabdian Pak Made itu luar biasa. Gitu. Cara menghadapi itu saja, terah pada Tuhan. Saya ini jangan di masalah itu dihindari. Kalau ada masalah pun, misal orang sakit ajak saja ke rumah sakit. Kalau dia sakit parah ya, biar malam ya kita kerjakan, jangan ditunda-tunda. Dan mohon pada beliau. Kalau dia tidak punya uang misalnya, kalau kita punya bantu dia, kalau memang dia memerlukan itu. Jadi selalu kita membuat agawe sukaning lain, artinya membuat orang itu bahagia. Dengan demikian kita kan bahagia aja. Sehingga dengan demikian di masyarakat itu kita diperlukan. Nah seperti karya misalnya, saya tua ini akhirnya diminta ayo jadi kalau ada tamu ini menghadapi orang-orang pejabat, cokordo itu kan orang lainnya kan belum berani, kita kenapa berani? Karena ketulusan kita dan kita lurus. Seperti kayu, kalau kita sudah lurus kepada saya kita berani masuk. Kalau bercabang ragu masuk ini bagaimana? Nah ini yang gini. Kalau sudah lurus itu ya berani saja. Karena kita ada kebenaran lurus. Kebenaran dan juga lurus gitu ya. Selain usaha yang kita lakukan, kita juga terus berpegang teguh pada Begawan Sri Satya Sai. Iya, itu tetap tidak bisa berdoa. lepas. Ya. Makanya 5B tadi. Ada pertama berdoa ya Pak ya. Oh ya juga kan kalau di center kita yang di Denpasar itu juga ada sekolah gitu, pembangunan sekolah begitu. Tentunya Pak kita dan juga Pak Dewa Wija ada di sana gitu dalam pembangunan tersebut. Dan sekarang banyak di antara adik-adik dan juga teman-teman kita lulusan dari sana gitu. Apa harapannya pada saat itu sehingga Pak kita dan juga Pak Dewa Wija ini semangat gitu loh untuk membangun sekolah ini untuk generasi berikutnya nih gitu. Harapan apa yang ditanamkan pada diri seperti itu? Mungkin dari Pak kita dulu boleh. Begini ya, dengan ada sekolah itu Bapak Ibu kan ngajari gawin itu yang penting hidup itu. Sekolah umum kan kurikulum nasional biasa. Dan di sekolah Bapak itu ada 5 wingnya. Kan itu istimewa. Jadi wing 5 itu apa? Satya, Dharma, Prema, Santiansa. Kan itu disinilah di samping orang pintar karakter yang dipentingkan. Kalau hidup itu tanpa karakter yang baik, biar bagaimanapun pintarnya jadi orang yang tidak benar. Korupsi banyak merajalela karena karakter itu. Makanya di Baba itu diajar dari kecil ditanam karakter yang baik, hormat pada orang tua, hormat pada guru, hormat pada sesama, menghargai orang. Kan akhirnya pikir-pikir negatif tidak datang. Nah, itu tujuan sebenarnya pembentuk karakter yang ditambah ilmu. Makanya adik-adik yang tamat di sana kan karakternya baik, mengabdi banyak kan itu ya. Tidak ada yang tidak mengabdi. Kalau yang lain berpikir walau saya ada dikasih tidak mau. Udah kalau dibaksa ya kerja saja.
tanpa pamrih nis kama karma tadi. Nggih. Heeh. Tulus ikhlas. Tulis ikhlas tuh tanpa pamrih tapi akan datang, ingat Nggih. itu. Iya, iya, iya. Itu kuncinya. Itu sebenarnya Oke. tujuan utamanya ajaran Baba harus diterapkan di Mm-mm. masyarakat yang berguna Mhm. untuk nusa dan bangsa Nggih. dan untuk keluarga. Iya. Dan membuat keluarga itu damai, tidak membuat jadi anak yang seputro bukan kuputro. Tahu kuputro? Tapi nih kan Kuputro itu membuat orang tua itu panas. panas. Nah, Nggih, nggih, Kalau nggih. sudah ya Gedek seputro aja kan gitu. tes Iya, ya iya, 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 iya. Itu. Oke. Berarti pemikirannya udah sangat jauh sekali ya, itu adalah berguna untuk nusa dan bangsa Iya, gitu ya, Pak itu ya. harus untuk masyarakat paling tidak keluarga dulu. Iya, iya, iya. Kalau jadi pejabat nusa dan bangsa, jadi menteri misalnya, Nggih. menteri yang baik mengayom, jangan korupsi uang diambil gitu. Ini Pak calon-calon menterinya di sini ya. Iya. Ya kalau dari Pak Dewijaya gimana Pak? Cikal bakal berdirinya sekolah kita di Denpasar itu yang sekarang menjadi sekolah model Mm-mm. itu adalah kita ingin namanya juga sekolah model, kita ingin membuat model sekolah yang betul-betul orientasinya kepada karakter building itu, membangun karakter. Nah, karena di wing organisasi kita ada wing pendidikan. Di pendidikan yang kita terapkan di center itu Balpikas itu dengan dengan 5 pilarnya itu. Kemudian kalau keluar pelayanan kepada masyarakat dengan PNK-nya. Jadi tantangan pertama yang kita ingin wujudkan adalah jangan hanya kita dikenal berteori saja tentang PNK, tapi kita juga ingin menunjukkan bukti bagaimana laboratorium PNK-nya itu di mana. Maka berdirilah sekolah. Cikal bakalnya pertama itu kan TK dulu. Ada TK itu di lantai paling bawah di center itu. Kemudian tempat bermainnya di tempat sekarang pengolahan limbah itu. Di sana tempat bermainnya, taman bermainnya. Yang pertama sekali memimpin sekolah itu Pak Dewodane. Itu cikal bakalnya di sana. Di anak-anak TK sekarang itu bahkan sekarang sudah abdi saya yang luar biasa. Itu artinya bahwa investasi pendidikan karakter itu kan jangka panjang, itu tidak bisa instan begitu bisa kita lihat karakternya bagaimana. Tapi dari bawah itu basic values-nya itu seperti apa yang Pak Made katakan itu 5 pilar itu betul-betul menjadi dasar pendidikan kita. Di samping juga mengintegrasikan kurikulum nasional. Di 5 value ini diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran dengan 3 metode langsung, dengan pembelajaran langsung yang diterapkan setiap paginya, kemudian dengan metode tidak langsung itu lewat mengintegrasikan ke dalam kurikulum. Dalam hal ini kita harus mengikuti kurikulum nasional, kemudian melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dari semua ekstrakurikuler itu diintegrasikan value-value itu. Dan perkembangan ini luar biasa, dampaknya kita lihat bagaimana kemudian dari TK itu berkembang menjadi PAUD, kemudian di PAUD itu kan ada playgroup-nya, kemudian ada TK-nya, TKA, TKB, kemudian naik ke SD lagi, bangun SD. Nah, setelah SD sekarang sudah ada SMP. Nah, mudah-mudahan nantinya kan kita ingin, mudah-mudahan bisa seperti Buta Party, ada universitasnya seperti itu. Jangka panjangnya begitu. Mimpi kita itu besar. Ya, idealisme kita juga tinggi sekali. Ya, ingin seperti di Buta Party begitu. Tapi tahapan-tahapan ini kan harus diikuti juga. Dan syukurnya sekarang sekolah kita itu sudah menjadi school model nasional. Bahkan internasional itu mengakui sekali bagaimana sekolah kita itu betul-betul mendidik itu dengan cara sesuai dengan ajaran Begawan. Nah, ini yang kita syukuri sekali. Nah, mudah-mudahan kedepannya nanti, karena kita berpikir waktu itu, karena investasi pendidikan karakter itu investasi jangka panjang. Kalau sekarang mungkin satu sekolahnya itu mungkin tanahnya itu masih ngontrak, dalam jangka waktu tertentu, kita sudah melihat anak didik kita itu akan menjadi orang lah bagaimana. Misalnya akan merubah status tanah itu bukan hanya ngontrak, tapi itu menjadi milik. Sehingga kemandirian untuk pengelolaan sekolah itu betul-betul dirasakan. Dan ini social impact-nya apa, dampak sosialnya apa? Lingkungan juga ikut terdidik.
Ya bahkan pemilik tanah itu sendiri bersyukur sekali. Tanahnya yang dulunya itu mati semak belukar itu Mm-mm. tidak bertuan, sekarang justru memberikan satu vibrasi yang luar biasa. Mm-mm. Ya, itu yang patut disyukuri juga oleh lingkungan juga. Nah, karena itu kita titip kepada adik-adik generasi muda dan pengurus saya center itu, saya betul-betul hubungan baik dengan warga sekitar di sana itu terus betul-betul dijalin dengan baik. Ya, kita harus merasakan bahwa kita besar itu karena mereka. Ya. Ya, Bu, jangan menyombongkan diri bahwa mereka besar itu karena kita, tapi justru kita besar itu karena mereka. Nah, itulah interaksi yang harus kita lanjutkan terus-menerus oleh generasi muda kita. Jangan pernah kita jauh dari masyarakat, karena Bagawan sendiri mengatakan kalau kamu jauh dari masyarakat, kamu jauh dari mana-mana. Jadi kita harus ada dalam masyarakat. Jadi jangan juga kita terus-menerus kita ke center, lupa dengan masyarakat, lupa dengan keluarga. Itu kan keliru besar. Jadi kita mengabdi itu tidak hanya di saya center, tapi juga di keluarga, tapi juga di masyarakat. Di sanalah kita alirkan energinya saya di keluarga kita, di masyarakat. Kita alirkan. Kalau saya misalnya profesi saya sebagai dosen itu saya alirkan di kampus. Pak Made gitu alirkan sekarang setelah pensiun alirkan di masyarakat lewat pengabdian-pengabdian itu. Kalau saya tidak kaya secara materi, tapi pengetahuan saya bagikan. Kalau Pak Made lengkap, pengetahuan sudah dibagikan, materi juga bisa dibagikan. Nah, ini investasi karma baik kita. Ya, kita yakini itu sebagai sebuah investasi karma baik, dan karena kita yakin bahwa apa yang kita bagikan itu adalah semua inspirasinya dari Bagawan. Iya, betul sekali. Jadi semangat dalam pembangunan sekolah ini sesuai ajaran Bagawan, yaitu Sangat relevan itu. akhir dari pendidikan adalah karakter, Ya. seperti itu ya. Ya. Luar biasa. Ya, ini juga kan bahkan anak-anak kita yang dulunya Balpika itu sekarang anak-anaknya sudah sekolah di sekolah selesai. Itu kan satu konsistensi, artinya jalan pengabdian itu, jalan saya itu betul-betul dirawat, dilanjutkan. Iya. Nah, ini secara langsung itu kan regenerasi Betul. oleh generasi, Iya, supaya karakternya itu betul-betul semakin kuat. betul. Dan kita akhirnya juga selalu diajarkan untuk bijaksana ya. Bijaksana dalam membagi waktu seperti yang tadi Bapak bilang, kapan kita di keluarga, di rumah, di sekolah, di masyarakat seperti Ya. itu, sehingga semuanya dapat gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini juga yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman yang mengabdi organisasi kan. Fenomenanya sekarang kan ada semacam rasa gimana, penasaran kenapa sih semakin sedikit orang yang datang ke center itu misalnya. Itu harus bisa dimaklumi karena sekarang senternya kita semakin banyak. Kalau dulu belum namanya SSG Denpasar, dulu namanya SSG Bali. Ya, karena ada di Denpasar saja. Itu membludak banyaknya. Ya, ketika saya jadi ketua youth saja itu bisa mengumpulkan youth itu sampai 250 orang. 250 orang youth itu. Nah, karena sekarang Baba ingin ajaran beliau itu tidak hanya terpusat di satu tempat saja, tapi ada di mana-mana. Makanya ada center di Celup, ada center di Bangli, di Karangasem dan di beberapa daerah, dan bahkan di luar Bali itu banyak sekali. Nah, itu bahwa mereka sudah menyebar ke mana-mana. Dan ini yang kita anggap sebagai anugerah Bagawan juga, kehadiran Bagawan di berbagai tempat itu sebagai membangun karakter saya di mana-mana. Itu yang kita syukuri sebenarnya. Dan bapak-bapak ini adalah utusan dari Bagawan Sri Satya Sai Baba nih untuk kita semua ya. Astungkara sampai Astungkara. sekarang kita masih diberkati dan dibukakan jalan untuk mengabdi. Terima kasih banyak, jadi inspirasi buat kita semua. Jadi kita perintis, dia yang lainnya pewaris. Pewaris, betul sekali. Ada satu doa saya yang konsisten saya lakukan ya kepada Bagawan. Baba, mungkin hamba terlalu sering melanggar ajaranmu, tapi aku mohon Baba jangan pernah pergi dari diri hamba. Itu permohonan saya. Ya, saya sadar sekali
dalam hidup ini, dalam perjalanan pengabdian saya, tugas-tugas, mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran beliau. Tapi jangan sampai beliau meninggalkan saya. Ya saya doa saya, beliau tetap membimbing saya, menuntun saya, mengingatkan saya. Sehingga kesadaran itulah yang membangun saya. Ya syukur sampai sekarang diberikan kesempatan untuk mengabdi. Ya. Karena nggak bisa kita pungkiri juga kalau kita di masyarakat pasti mungkin aja bisa jadi kita kena juga sama pengaruh di luar seperti itu nggih Pak ya. Tapi kan kita karena sudah yakin beliau itu orang lain akan dipengaruhi oleh kita. Ya gitu, kalau sudah kuat. Kalau kita lemah ya kita berarti moral kita, karakter kita belum terpenuhi. Gitu. Baik. Oke, sebelum kita akhiri ini untuk sesi kita di hari ini, mungkin dari Pak Dewije ada yang mau disampaikan kepada Pak kita lagi sedikit atau gimana? Oke, Pak Made, saya sadar betul sebagai anak didik Bapak di sini, jadi saya merasa lahir secara spiritual juga dari Bapak. Jadi izinkan saya mengucapkan terima kasih dan jangan bosan-bosannya untuk tetap membimbing saya. Begitupun nanti Pak Made jangan juga menutup diri, karena banyak generasi kita juga yang ingin mendapat bimbingan, tuntunan dari senior-seniornya, dari produser-produsernya, supaya Pak Made tetap menyiapkan waktu untuk berbagi kepada adik-adik kita. Nah, pengalaman, kalau ada hal-hal yang bukan hanya yang bersifat material, mungkin hal-hal yang bersifat pengalaman spiritual bersama begawan, itu juga dibagikan kepada anak-anak, kepada adik-adik kita, sehingga generasi kita betul-betul benar-benar berjalan di rel saya ini untuk menuju tujuan yang kita harapkan bersama. Oke, baik. Terima kasih Pak Dewije. Kalau dari Pak Made kita sendiri ada yang pengen disampaikan untuk kita semua para pewaris? Ya tentu dari apa yang disampaikan Pak Wijo itu mungkin terlalu berlebihan ya. Ya biasa-biasa saja. Tentu saya mengucap terima kasih atas perhatian dari adik-adik, bapak sekalian kan. Sepanjang hidup saya, kalau saya masih diberikan kuatnya, tetap tidak akan lupa pada beliau, dan beliau yang menuntun saya dalam perjalanan hidup saya. Tetapi sayangnya karena umur, jadi saya tidak berani kesana kemari sendiri, karena saya punya cucu semua keluar itu kosong, jadinya siapa saya itu malu saya. Maka dari itu maafkan saya jarang datang, tapi hati saya tetap rindu gitu. Apalagi sekolah itu saya pernah jadikan kepala sekolah, tidak mau saya akan maaf kalau saya seorang strik. Kalau saya kepala sekolah harus saya datang dari pagi sampai selesai, begitu kan. Saya sudah umur, tidak berani saya, makanya yang lain saja berikan kesempatan kepada anak-anak muda, begitu saya berpikir. Sehingga pada hal ini saya sebagai orang tua tentu banyak kesalahan, tentu saya minta maaf atas kesalahan, dan terima kasih semua sudah atau mengharapkan dan menghargai saya sehingga datanglah banyak kemari. Itu kan tujuannya menjadikan inspirasi. Kalau ada inspirasi saya yang kurang bagus, mohon dimaafkan, dan saya tetap terbuka untuk kalau saya didatang. Kalau saya datang ini maaf ya, itu saja. Jadi semoga organisasi ini berjalan lancar dan adik-adik Balpika yang lebih muda itu menjadi orang yang suputro, bukan orang kuputro. Jangan menyakiti atau memanas orang tua atau keluarga dan lingkungan. Kalau jadi nasuputro kemana kita bagus sehingga dihormati dengan tidak langsung. Itu saja. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu. Keren banget, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapetin dari perbincangan kita hari ini ya bersama Pak Dewije dan juga Pak kita, nilai-nilai Begawan Sri Satya Sai Baba yang selalu diterapkan dalam kehidupannya setiap hari. Ini juga tentunya wajib banget juga ya kita sebagai generasi muda untuk juga menerapkannya, sehingga kita pun bisa berguna untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan juga di masyarakat seperti itu ya. Oke, baiklah, karena sesi podcast kita untuk di hari ini sudah selesai, jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Pak kita dan juga Pak Dewije sudah berbagi bersama kita semua di sini. Mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan kata atau salah perbuatan selama
proses ini berlangsung. Saya juga berdoa mudah-mudahan kita semua selalu diberikan umur panjang dan kesehatan sehingga kita bisa ketemu lagi untuk berbagi bersama. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja saya akhiri dengan para mesanti dan juga Om Sri Sairam. Om Santi 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 Om Sri Sairam. Om Sri Sairam.